sangat sulit untuk. Jadi kalau misalnya limbah padat industri itu sudah spesifik kayak industri sawit, industri pertambangan, kemudian industri pulp, lain-lain dia limbahnya. Kemudian kalau industri pengolahan kayu ya, kan ada serbuk, ya. Jadi tidak bercampur, relatif mudah untuk melaksanakan treatment atau pengolahannya. Nah, pada prinsipnya pengolahan limbah padat industri itu pengolahan akhirnya ya, ada composting, ada landfilling, kemudian ada dibakar, insinerasi ya di dalam insinerator. Nah, yang paling tergantung kepada tujuannya ya. Kalau misalnya tujuannya kita tidak mau berurusan dengan sisa ataupun residu daripada pengolahan limbah padat tersebut, karena setiap pengolahan limbah itu masih signifikan menghasilkan limbah, ya kan? Masih signifikan menghasilkan limbah. Contohnya wastewater treatment, sudah diolah air buangan industri, tapi masih signifikan menghasilkan limbah selat, lumpurnya kan, lumpurnya harus diolah. Nah, lumpur itu termasuk juga bagian dari pengolahan limbah padat. Bagaimana lumpur itu diolah? Lumpur itu diolah sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan karakteristik limbah yang terkandung dalam lumpur tersebut. Nah, kalau banyak organik masih bisa nggak dimanfaatkan? Nah, atau hanya kita untuk hanya untuk mendapatkan keizinan lingkungan aja ya. Nah, ini boleh dibuang ke lingkungan setelah diolah. Itu ada yang seperti itu, industri itu. Ada industri yang disarankan itu atau sesuai dengan konsep produksi bersih yang telah kamu pelajari itu, limbah itu harus diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kalau bisa ditransformasi dari bentuk yang aslinya ke bentuk yang lain, misalnya organik atau katakan biomasa, bisa ditransformasi menjadi biogas, bioetanol ya, semua biomasa. Nah, kemudian selain daripada pertimbangan kepentingan lingkungan, pertimbangan lingkungan, keamanan lingkungan, pertimbangan biaya ya. Ya, kalau kita pula mengolah limbah itu ada yang pengolahan limbah yang bisa menjadikan sesuatu, tetapi biayanya sangat mahal. Itu juga satu pertimbangan yang kita pertimbangkanlah apakah kita ambil. Misalnya seperti glycerin feeds dari industri fatty acid. Itu ada glycerin yang berbentuk padat, glycerin pitch. Kalau glycerin cair kan kita dimurnikan itu bisa lebih mahal daripada produk asli, produk yang utama ya. Glycerin yang telah dimurnikan itu bisa 2 juta satu liter. Kalau misalnya glycerin feeds bisa dijadikan dia berpotensi dijadikan sebagai bahan baku sabun. Tetapi di dalam proses industri fatty acid itu ada melibatkan katalis. Katalisnya itu terdiri dari logam berat, misalnya platinum. Nah, kemudian dia akan
terkontaminasilah limbahnya dengan katalis. Katalis itu sebenarnya kan hanya untuk mempercepat reaksi, tidak ikut dia bereaksi, tetapi dia ikut terkontaminasi dengan yang produk yang byproduct lah, bukan produk utama. Glycerin pitch itu produk utama. Itu masalah yang sangat besar dalam industri fatty acid. Mau diapain? Karena dia bercampur logam berat. Sesuatu yang bercampur dengan logam berat hukum pengelolaannya adalah limbah B3. Kalau limbah B3 sangat rumit, ya kan, dia punya izin untuk mengumpulkan, punya izin siapa yang mentransportasikannya dan kemana dibuangnya. Padahal sebenarnya glycerin pit itu berpotensi dijadikan sabun padat, tetapi karena terkontaminasi tadi dengan logam platinum itu, menjadi masalah. Nah, yang paling banyak digunakan orang untuk pengolahan terakhir, melupuskan, kalau bahasa Indonesia melupus, disposal untuk pengolahan terakhirnya. Kalau B3 itu kan selalunya pilihannya insinerasi, pembakaran. Kenapa? Karena kalau sudah dibakar bisa dia mereduksi volume limbah itu menjadi tinggal 10%. Tadinya 100%, 90% sudah terbakar, tinggal residunya 90%. Residu 90% itu lebih gampang atau lebih mudah untuk mengelolanya. Tinggal biasanya residu itu kalau dibakar, yang tinggal itu organik semua terbakar, organik yang tercampur dengan logam platina, organiknya semua kan terbakar kalau dibakar dalam insinerator 1000 derajat Celcius. Jadi tinggal debu itu atau yang kita sebut dengan residu. Residu itu apa? Residu itu adalah mineral, isinya mineral ya. Disitulah platinumnya, kalau silika ada silikanya, jadi tinggal sedikit, hanya 10%. Nah, diapain? Nah, itu harus distabilisasi atau disolidifikasi. Nah, kalau disolidifikasi biasanya campurkan semen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melokalisasi supaya jangan bertebar kemana-mana. Nah, jadi solid di sini, debu tadi. Diikat, direkat dengan semen itu atau bentonit. Nah, kemudian dikapsulasi, dibentuk kapsul. Kayak pil itu ada ininya, ada ada kemasannya ya, kapsul. Nah, kapsul itu tentunya kapsul yang memenuhi syarat, yang permeabilitas dari kapsul itu sangat rendah. Sampai 10⁻⁷ cm per detik kelulusan air. Kalau misalnya mau tembus air, hanya kecepatannya 1/10 juta cm setiap detik. Boleh dikatakan itu tidak akan bocor. Itu syarat dari kapsulnya. Dari mana bahan kapsulnya? Kapsulnya itu bisa dibuat dari polimer ya. Dari polimer. Nah, dikapsulasi dia tadi setelah debunya tadi solidifikasi misalnya dengan semen jadi padat, terikat dia, kemudian dikapsulasi, baru di landfilling, diuruk di lahan. Nah, landfill-nya tidak sama dengan landfill untuk limbah padat kota seperti sampah ya. Landfill atau lahan uruk atau bahasa umumnya di Indonesia namanya TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, tempat pembuangan akhir limbah padat yang berhukum B3 tadi itu jauh lebih ketat persyaratannya daripada limbah padat yang limbah padat domestik. Jadi mulai daripada penentuan lokasinya, kemudian
sifat-sifat geologi dari tanah penyusunnya, batuannya, kemudian jaraknya terhadap aktivitas-aktivitas yang ada, aktivitas manusia, kemudian kedalaman air tanahnya, kemudian kestabilan tanahnya, itu harus dipertimbangkan. Misalnya kestabilan tanah tidak boleh di daerah yang dilalui oleh patahan atau terjadi gempa, tidak boleh. Jangan ada sejarahnya di daerah itu terjadi gempa. Itu tidak boleh syarat untuk membuat landfill untuk bahan berbahaya atau yang termasuk tadi B3 ya. Kemudian tidak boleh di dalam tanah yang tak stabil. Tanah yang tak stabil termasuklah tadi gempa itu. Tidak boleh daerah banjir. Walaupun banjirnya itu berulang 100 tahun sekali. Dalam 100 tahun sejarahnya cuma 1 kali situ banjir. Tetapi itu juga kalau ada sejarahnya lokasi itu 1 kali dalam setahun ada pengulangan banjir di situ, maka itu tereliminasi. Nggak boleh dipilih, nggak boleh pada saat penentuan siting, proses siting tidak boleh dipilih lokasi tersebut, sangat ketat. Kemudian liningnya, lining tanah atau disebut apa namanya, lapisan tanah yang untuk mengubur B3 tadi itu kan ada geomembran. Geomembran itu di tanahnya sendiri yang dipadatkan harus memenuhi 10⁻7 permeabilitas. Kemudian diapain tanah itu supaya memenuhi itu? Ditekan. Nah, kemudian setelah itu ada juga lining yang lapisan kedua yang terdiri dari polimer ya. Yang terbuat dari polimer yang lebih ketat lagi. Nah, kemudian sebelum kapsul itu ditanam ya, dikubur di situ. Padahal udah dalam kapsul tadi kan, mesti pakai lining, mesti pakai geolining, kemudian pasti pakai synthetic lining dari polimer. Kemudian harus ada juga saluran dari setiap sel tempat pembuangan akhir atau landfill yang dibuat untuk sebagai pengubur bahan berbahaya tadi itu harus didesain ada saluran pengumpul, ada saluran pengumpul lindi. Kan di dalam tanah itu akan terurai berpuluh tahun, 50 tahun dia pasti terurai. Nah, dengan adanya hujan, dia bisa menimbulkan lindi atau licet. Namanya licet, air busukan dari situlah, air yang melalui itu. Nah, itu kan dengan adanya air hujan, kemudian akan terkontaminasi lah air hujan yang terpenetrasi ke dalam tanah itu dengan logam-logam atau bahan B3 yang ada tadi di kapsul itu lama-lama. Kemudian itu harus dibuat pipe collection licetnya. Kemudian pipe collection gasnya. Jadi sangat rumit untuk membuat landfill. Tetapi itulah yang paling aman digunakan. Jadi tidak bisa kita pilih satu metode aja, insinerasi itu satu pengolahan yang akhir juga kan, tetapi masih tadi seperti Ibu bilang signifikan ada limbahnya, debu atau sisa ya, sisanya tadi itu yang namanya mineral ya, tidak terbakar pada 1000 atau 800 derajat Celcius misalnya di dalam pembakaran itu, tetapi tinggal sedikit. Jadi dipersiapkan kuburannya, katakanlah kuburannya landfill, di landfilling, metode landfilling dia. Nah, kemudian penutupnya juga punya syarat ya,
lapisan apa di atasnya, lapisan apa di atasnya. Nah, itu sangat sangat susah untuk melupuskan atau mendisposal, menghilangkan B3 tersebut kalau limbah padatnya bertiga. Mungkin di dalam teknologi pengolahan limbah buangan industri ada juga unitnya insinerasi ya yang telah diberikan Ibu Maya ya. Lihat aja itu insinerasi yang itu. Nah, seperti itu. Cuman ini digunakan untuk limbah padat. Biasanya sih insinerasi itu limbah padat ya, limbah padat yang masuk ke insinerator. Nah, tetapi dengan ini walaupun biayanya mahal kan kalau kita mengaplikasikan insinerator itu punya teknologi tinggi, punya modal yang banyak harus ya, investasinya harus lebih mahal daripada landfill. Kenapa? Karena teknologinya tinggi. Temperatur pembakaran di situ harus dikontrol. Tidak boleh di luar range temperatur yang ditentukan. Nah, kemudian selain itu masih ada apa? Gas. Gas, misalnya lah insinerator itu dibakar, pembakarannya biasanya menggunakan apa? Menggunakan yang paling murah bahan bakarnya adalah batu bara ya. Bahan bakar fosil yang paling murah itu industri menggunakan batu bara. Batu bara apabila dibakar menghasilkan limbah padat ya enggak? Menghasilkan enggak? Batu bara dibakar. Ada limbah padatnya enggak? Ayo. Berupa abu, Bu. Ada abu ya. Debu ada 2 jenis debunya. Apa namanya? Debu yang jatuh ke bawah tungku dan debu yang terikut dengan gas buang. Debu yang jatuh ke bawah tungku namanya apa? Yang kalian sebut, yang sering kalian buat bahan-bahan penelitian untuk campuran semen, untuk campuran bata, untuk campuran konkrit, atau untuk campuran apa gitu. Atau untuk ambil silikanya. Kan ada 2, bakar batu bara, kemudian ada gas buang kan? Karena batu bara itu kan terdiri dari hidrokarbon juga kan. Hidrokarbon apabila dibakar, ada CO2, ada H2O, ada CO kalau tidak sempurna. Kemudian ada oksida logam yang terkandung di dalam batu bara itu. Kalau ada Pb, ada PbO2. Kemudian ada merkuri. Nah, yang jatuh ke bawah tungku namanya bottom es. Yang ikut dengan gas buang namanya debu terbang. Apa debu terbang? Play es namanya, yang istilahnya disebut play es. Nah, itu play es itu ikut bersama gas buang. Terikut di dalam CO2, kemudian ada CO, ada macam-macam gas yang lain. Nah, itu kan sebelum dibuang ke udara ambien itu ditangkap debunya kan dengan siklon kah ya. Nah, dengan alat-alat apa ya itu siklon untuk penangkap debu itu ada pelajarannya di mana di unit operasi ya, pemisahan padat dengan gas ya. Nah, udah prinsipnya sama, cuman ini digunakan untuk pengolahan buangan ya, pengolahan buangan. Jadi didapatlah play es misalnya. Play esnya juga kan banyak jumlahnya ton gitu, bukan karena industri itu kan menggunakan bahan bakar yang banyak ya, apalagi lagi yang lebih banyak adalah bottom es. Bottom es itu bisa yang bongkahan batu bara yang bercampur dengan bongkahan batu bara yang tidak terbakar, kan tidak sempurna pembakarannya, tidak cukup udara, maka dia ada ya kadang-kadang yang bongkahan masih. Nah, itu semua limbah padat itu. Bagaimana cara menanggulanginya? Itu. Nah, itu juga kemudian hukumnya juga B3 karena ada logam berat di situ. Ada logam berat karena material daripada
batu bara itu diambil dari perut bumi itu dengan semua batu-batuan yang ada di dalamnya, ya. Itu tidak murni arang batu aja, ya. Banyak mineralnya, ada Pb, ada apa namanya, ada palladium, segala macamnya itu yang dihukumnya B3. Nah, kemudian itulah misalnya 1 ton sehari debu, misalnya dari industri listrik, ya, listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan, berarti PLT, pembangkit listrik tenaga apa itu? Kalau tenaga uap, ya. Kan kalau tenaga uap menghasilkan dipanasi air menjadi steam. Steam diekspansikan untuk menggerakkan apa? Menggerakkan turbin, kan? Iya. Jadi dalam menghasilkan steam itu kita tadi menggunakan batu bara, ya kan? Nah, itu banyak sekali debunya. Play es sama bottom es. Tetapi berdasarkan karakteristiknya sudah diteliti bahwa karakteristik play es itu sangat mirip dengan karakteristik semen. Kehalusannya, silikanya tinggi, aluminiumnya tinggi. Jadi makanya tadi berdasarkan karakteristik kita bisa menentukan treatment yang akan diberlakukan terhadap limbah tersebut. Nah, diteliti, sudah banyak penelitian yang membuat yang mengkaji bahwa play es itu sangat mirip dengan semen dan dapat dijadikan sebagai bahan substitusi semen dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pengisi dalam beton atau konkrit. Kalau bersifat bahan substitusi, berarti dia bisa dapat menggantikan semen yang digunakan, tetapi tidak seluruhnya, ya. Nah, jadi bisa digunakan sebagai semen, artinya dia tersolidifikasi lah dengan semen itu, kan, terlokalisasi lah di situ. Tetapi apabila kita gunakan itu harus ada pengujian TCLP, harus diuji dengan uji logam berat, ya. TCLP-nya caranya misalnya pengujiannya kalau kita campur dengan beton kan, campuran beton kan kalau orang sipil ada rumusnya, ya, ada agregatnya sekian, semennya sekian, airnya sekian, gitu, ya kan. Nah, semen itu yang kita substitusi. Kalau 10% ditambah semen, ditambah play es, semennya berkurang, kan. Nah, berkurang tambahan semen. Kalau bisa 20% atau berapa persen gitu. Jadi coba, kemudian dimolen lah, di mixer, dicetak. Nah, dicetak kemudian ditekan, diuji kekuatannya sama enggak dengan kekuatan beton yang untuk menggunakan kekuatan beton itu berdasarkan ASTM, kan ada itu, ya, ada kriterianya, ya. Tapi Ibu nggak tahulah itu kriterianya orang sipil lah itu. Kalau untuk beton bertulang segini, untuk lantai segini, untuk dinding segini, gitu, ya. Jadi tapi kalau kriterianya itu setelah dipecahkan memenuhi, berarti bisa digunakan untuk misalnya beton bertulang, ya. Misalnya beton bertulang. Malah setelah diuji, ada anak S2 di teknik sipil yang bimbingan Ibu menggunakan play es sebagai campuran beton. Nah, malah setelah dicampur dengan play es itu, dia kekuatan tekannya itu makin kuat, melebihi dari tanpa dengan play es. Tetapi ada uji yang harus dibuat, uji TCLP. Harus dipastikan bahwa logam-logam berat yang terkontaminasi di dalamnya itu rilis nggak ke lingkungan, keluar nggak dari beton itu lagi. Diuji, cara mengujinya apa? Direndam.
Rendam 7 hari di air aqua. Periksa airnya mengandung logam-logam yang terkandung di dalam apa itu enggak, di dalam play es itu. 14 hari, 21 hari, 28 hari. Nah, kemudian kalau misalnya dalam 7 hari ada keluar sekian ppm. Kemudian 14 hari keluar juga. Kemudian 21 hari masih keluar juga, 28 hari masih keluar. Artinya dia keluar terus berjalan waktu, akhirnya apa? Akhirnya dia akan kembali ke lingkungan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan daripada beton yang kita buat itu, kalau misalnya kita aplikasikan sebagai pengganti semen atau substitusi semen, kita harus merekomendasikan bahwa campuran play es untuk substitusi semen di dalam membuat konkrit atau beton tidak boleh digunakan untuk bangunan yang kena air. Jadi di mana misalnya dinding sekat boleh. Jangan yang terkena air, karena terkena air dia akan hilang kembali dia. Hanya kita memindahkan dari pembakarannya di sana, kita pindahkan ke suatu tempat, akan kembali lagi ke lingkungan menyebar. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan dalam memilih metode pengolahan yang akan dibuat atau diaplikasikan. Nah, kemudian bottom esnya tadi paling banyak ya, yang debu yang turun ke bawah tungku itu lebih banyak. Bisa dijadikan bahan pengisi, bisa. Kalau kita buat konkrit atau beton kan ada bahan pengisinya juga. Ibu juga nggak tahu lah perbandingannya. Orang sipil lah itu ya, agregat banding semen banding airnya berapa. Kalau ada yang berminat meneliti itu nanti kan akan belajar campuran semennya itu. Nah, kemudian bahan pengisi, setelah jadikan bahan pengisi juga ternyata kekuatan tekannya makin kuat. Kenapa? Karena halus sekali debu play es itu atau bottom es itu sangat halus, mengisi rongga-rongga yang yang tercipta waktu pengadukan semen. Kan pasti ada rongga-rongga yang ini, rongga-rongga karena dengan mixer itu kan memudahkan udara masuk kan. Nah, jadi dengan ada play es itu atau bottom es itu dia isi itu padat jadinya, sehingga kekuatan tekannya lebih kuat. Nah, sama juga dengan penggunaan play es harus diuji TCLP. Apakah dia akan keluar enggak dari benda yang kita buat tadi. Kalau dia itu batako ya jadi batako dari batakonya, atau itu papin blok atau apa gitu. Nah, itu dia kalau dia limbah padat dari misalnya pembakaran batu bara. Padahal tadi di industri itu kita gunakan istilahnya di dalam utilitas itu kan untuk mengenerate steam yang kita gunakan. Tetapi itu harus kita urusi juga. Tidak boleh kita biarkan karena tuntutan lingkungan begitu. Tidak boleh kita biarkan. Bukan limbah dari proses satu bahan baku menjadi produk itu aja yang kita ini kan, seperti misalnya membuat CPO ya, membuat CPO itu dari sawit menjadi CPO itu. Nah, kemudian limbahnya apa sih kalau limbah padatnya? Itu seperti yang Ibu sebut sebelumnya, ada tankos ya, tandan kosong ya, karena sudah terlepas buahnya. Kemudian minyak dari CPO-nya itu banyaknya di mana? Di CPO itu di daging buah ya kan? Di press, tinggal selnya atau sabutnya udah keluar minyaknya. Sabutnya itu apa? Jadi limbah padat ya kan? Kemudian ada biji di dalamnya, kernel. Nah, kernel kan dipecah, ada tempurung dan di dalamnya ada
ada inti sawit yang bisa dijadikan minyak biasanya untuk kosmetik atau bahan makanan yang lebih mahal ya, karena kandungan asam lauratnya tinggi. Jadi untuk memproses itu bukan limbah padat yang di dalam proses CPO itu ada. Kita kan menghasilkan CPO itu pasti menggunakan steam, ya kan? Menggunakan steam enggak? Sudah pernah berkunjung ke industri kelapa sawit belum? Belum. Nanti kamu kalau ada kunjungan, kan biasanya ada kunjungan pabrik yang di-arrange oleh himpunan teknik kimia ya, Himatek biasanya angkatan sekian berkunjungnya kapan gitu, tapi ada setiap tahun. Mungkin karena suasana COVID belum ada terlaksana. Nanti Anda akan pergi ke salah satu industri ya, atau beberapa industri untuk melihat itu. Jadi untuk penggunaan steam, untuk apa pula steam? Untuk apa sebenarnya steam di situ? Steam itu kan di-generate dari utilitas di sana, unit boiler sana ya kan? Boilernya menggunakan bahan bakar campuran apa? Campuran kalau tankosnya dia manfaatkan ataupun cangkangnya dia manfaatkan, tapi masih harus ada bahan bakar yang lain, tidak cukup itu aja. Biasanya industri batu bara yang dia gunakan karena murah. Nah, itulah debunya, ada debu yang dari situ. Jadi ada limbah, dua macam limbah padat kan, dari proses buah segar menjadi CPO, tadi keluar tankos, tandan kosong, dan sel. Tambah satu lagi ada tempurung kelapanya, apa namanya? Cangkang ya, cangkang. Nah, kemudian dari utilitas sana ada play es sama bottom es. Nah, kalau pabrik kita rancang dengan produksi bersih, artinya harus meminimumkan penggunaan energi. Kita membakar apa namanya di sana, membakar batu bara, campur dengan cangkang, campur dengan tankos, akan menghasilkan play es sama bottom es. Kalau dalam produksi bersih, gas buang ya, ada gas buang CO2, H2O, CO, hasil dari pembakaran batu bara itu. Itu dibuang nggak percuma ke udara. Gas buangnya setelah melalui penangkap debu. Atau sebelum melalui penangkap debu, bisa nggak dimanfaatkan panas yang ada di situ? Kan panas, misalnya di dalam pembakaran, di dalam apa namanya boiler sana, pembakarannya bisa 1000 derajat. Kalau 800 derajat, katakanlah 800, panas. Gas buangnya pun kan kira-kira segitulah ya, 500 derajat misalnya. Itu bisa dimanfaatkan nggak kira-kira ya? Kan sudah belajar produksi bersih. Bisa dimanfaatkan nggak gas buang itu? Gas buang yang panas itu. Jangan dibuang ke udara. Disalurkan dalam satu pipa. Pipa HL lah, heat exchanger ya, pertukaran panas. Ada fluida masuk, fluida panas, dialirkan dengan berlawanan arah fluida dingin, akan terjadi perpindahan panas ya kan, tanpa kontak ya kan. Nah, perpindahan panas, misalnya air yang sebelum masuk ke boiler dilewatkan ke situ ya kan. Jadi di dalam boiler tidak terlalu banyak lagi energi yang dibutuhkan untuk menjadikan dia steam. Katakanlah bisa jadi air dingin menjadi air panas, dia air 30 derajat menjadi air 100 derajat. Kan lumayan ya kan? Panas berapa energi yang dibutuhkan untuk memanaskan itu, berapa uang yang bisa kita save daripada gas buangnya dibuang langsung ke udara. Jadi sistem yang tadi itu menggunakan gas buang untuk memanaskan air menjadi steam atau panas permulaan, disebut istilahnya itu
waste head boiler. Nah, jadikanlah waste head boiler untuk pengenerate steam di dalam pabrik Anda nantinya, ya kan? Jadi berkuranglah asupan bahan bakar ke dalam boiler tadi. Nah, apalagi sekarang cangkang tidak mau lagi industri PPKS itu nggak mau lagi membakar cangkang. Kenapa? Karena kalau dibakar nilainya hanya panasnya aja, nilainya sedikit ketimbang dibuat jadi apa? Jadi apa kalau yang lebih mahal? Cangkang dibuat jadi apa? Supaya nilai jualnya mahal. Kalau dibakar tidak banyak nilai jualnya. Hanya kalor yang itulah. Ya, kalau dikonversi dengan uang, kalor yang ditimbulkannya nggak seberapa. Kalau cangkang kelapa sawit dijadikan apa? Limbah padat ini. Bisa dijadikan apa? Cangkang kelapa sawit. Kalau zaman dulu hanya ditabur-taburkan untuk mengisi jalan yang becek-becek, sekarang nggak ada lagi. Sekarang dijual itu cangkang. Untuk apa dijadikan cangkang? Ayo, siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa jawab. Joshua, mana Joshua? Joshua, open cam, mana dia? Iya Bu, saya Bu. Ya, cangkang bisa dijadikan apa? Ini udah mau usia penelitian loh, kalian udah mau semester penelitian, malah mungkin udah masa penelitian sampai 19 ya kan? Kalau kita mau meneliti itu, kita harus perhatikan sekeliling kita apa yang ada dan berpotensi untuk diteliti, untuk dijadikan sesuatu yang lebih nilainya lebih daripada bahan bakunya. Orang teknik kimia gitu kan. Penelitiannya bukan hanya membuktikan ilmu, oh kalau begini-begini, enggak. Dia penelitiannya harus bisa diaplikasi di industri. Jadi kalau ada banyak kalian tengok cangkang, oh bisa dijadikan apa itu cangkang? Atau tempurung kelapa bisa dijadikan apa? Siapa yang bisa menjawab? Bisa dijadikan apa? Cangkang kelapa sawit, biji kelapa sawit cangkangnya, atau cangkang dari kemiri, tempurung kelapa, samalah itu ya. Bisa jadikan apa? Izin Bu, jadi briket Bu. Ya, jadikan briket boleh. Kalau briket kan dicampur dengan perekat, dibakar ya, sama juga dengan dibakarnya. Hanya dibakar sama. Cuman dalam briket, kalau briket ya kayak bentuk-bentuknya sudah ada bentuk-bentuk pelet besar-besar ya, kapsul atau apa bentuknya. Briket akan dibakar itu kan, bahan bakar. Selain itu kan kita bilang tadi kalau bahan bakar nilainya kecil. Jadikan apa dia? Jadikan apa? Satu pun tidak ada yang ini. Ya. Jadikan apa? Ya. Jadikan biomasa. Bisa dijadikan. Jadikan? Biomasa Bu. Biomasa. Ya Bu. Biomasa itu adalah senyawa atau bahan yang mengandung organik, itu namanya biomasa. Cangkang itu sendiri biomasa. Kayu itu biomasa, rumput itu biomasa. Organik itu biomasa namanya. Semua organik biomasa. Daging manusia juga biomasa. Yang organik ada unsur CHO, biomasa. Jadi kenapa? Tahu arang nggak? Arang. Jadi kenapa?
Kalau orang am bilang arang, kalau aram dibakar, kalau kita yang kita sebut apa namanya untuk bisa dijadikan absorben, apa itu? Karbon aktif, Bu. Karbon aktif. Karbon aktif itu sama nggak dengan arang? Orang teknik kimia harus bisa membedakan dengan clear bahwa apa bedanya karbon aktif dengan arang. Kalau karbon aktif pembuatannya diapain? Kalau arang diapain? Kalau arang itu dibakar langsung dengan api, misalnya tempurung kelapa atau tempurung sawit kalian bakar, langsung kontak dengan api, namanya arang. Terbakar karbonnya. Kalau karbon aktif malah sebaliknya, karbonnya harus dipertahankan, jangan terbakar. Karena karbonnya itu yang akan digunakan untuk sebagai absorben misalnya. Caranya bagaimana? Caranya dipirolisis. Pirolisis apa bedanya dengan pembakaran biasa? Kalau pembakaran biasa menggunakan oksigen. Kalau tidak ada oksigen nggak terbakar. Tapi kalau pirolisis dengan menghambat oksigen, jangan ada oksigen. Nah, cara membakarnya dengan membatasi atau mengusir oksigen di pirolisis. Jadi di pirolisis hasil pirolisis daripada cangkang itu namanya karbon aktif. Nah, dihaluskan, diayak sesuai dengan karakteristik daripada karbon aktif yang diinginkan oleh pengguna atau konsumen. Tahu harganya setelah jadi arang, dan jadi karbon aktif, 2 juta 1 kilo, ya kan? Lebih mahal daripada apanya? Daripada CPO yang diambil dari situ. Nih kan? Jadi anak teknik kimia itu bisa kaya raya kalau mau memanfaatkan ilmunya untuk mengolah apa yang di dekatnya dia aja. Gak perlu jauh-jauh pergi cari-cari kerja, melamar-lamar di sana-sini. Kamu sudah punya basic pengetahuan yang kamu ekstrak selama kuliah. Apalagi zaman sekarang ini, zaman dunia udah bisa di tangan Anda, di handphone Anda itu dunia. Mau sekolah seperti Harvard, mau sekolah seperti di mana, Anda bisa mendapatkan bahan itu kan? Bisa mendapatkan bahan materi pelajaran itu tidak terbatas, tidak ada yang mendindingi, bisa Anda akses kan? Bisa Anda akses informasi sebanyak-banyaknya. Tinggal mengubah mindset, jangan mau jadi buruh, jangan mau. Kalau kita teknik kimia kan kerja di pabrik jadi buruh kan? Iya kan? Itu nggak jadi buruh. Betul lah, jadi buruh. Jangan mau jadi buruh. Jangan mau jadi buruh. Anda yang mempekerjakan orang-orang ya. Apalagi kita perempuan. Perempuan harus lebih menguasai ilmu teknik kimia daripada laki-laki. Kalau laki-laki menguasai basic atau ilmu dasar teknik kimia kayak kacang goreng dia lakunya. Melamar di pabrik mana udah terima. Kalau perempuan jarang diterima di industri. Kenapa? Karena kodratnya perempuan itu. Industri itu kan 24 jam beroperasi. Sementara pegawainya harus ada shift, ya kan? Nah, kemudian kita teknik kimia itu di dalam proses, engineer proses kan, mau tidak mau harus shift di dalam proses itu, karena proses industri itu di dalam proses itu nggak ada shutdown. Kalau ada pun shutdown sekali 3 tahun, sekali 5 tahun, ya kan? Shutdown pabrik itu jalan terus yang malam. Nah, kalau misalnya ada shift, perempuan masuk jam 12 malam sampai jam 6 pagi gimana? Industri masih mempertimbangkan itu. Nah, psikologis perempuan itu tidak sekuat laki-laki. Jadi makanya
yang perempuan itu jarang kan diterima dalam proses. Paling diterima di mana? Di quality control di laboratorium. Kan berapa orang lah itu. Jadi kesimpulannya siapa yang masuk teknik kimia perempuan harus lebih jago daripada laki-laki. Jagonya di mana? Anda yang punya pabrik, Anda yang mempekerjakan orang itu, laki-laki semua di situ. Perempuan yang harus punya industri itu. Ada kakak kita alumni 79 ada yang punya Wilmar. Istrinya orang teknik kimia. Pertama istrinya itu yang menggagas itu, yang menggagas usaha orang itu, perusahaan orang itu. Yang sekarang itu gimana mengguritanya sampai ke luar negeri, ke mancanegara, sana ke Cina sana, Wilmar ya. Nah, itu anak 79 alumni pertama teknik kimia perempuan. Tuh. Ya. Jadi untuk perempuan harus lebih berani gitu, harus lebih berani mempekerjakan yang laki-laki. Saya jadi ownernya gitulah. Kita harus jadi owner karena kita tidak mungkin bekerja di dalam proses itu. Jadi orang teknik kimia memandang sesuatu bahan itu walaupun limbah di dalam otaknya harus mau dijadikan apa, ditransformasi menjadi bentuk apa supaya bernilai, supaya nanti kalau dibuang risiko terhadap lingkungan sudah kecil, jumlahnya sudah kecil. Kalau tidak memikirkan itu, orang teknik kimia yang paling banyak dosanya terhadap lingkungan. Kenapa? Karena setiap dia membuat sesuatu menghasilkan limbah, membuat korek api aja dia hanya gergaji size reduction aja kan, mengkecilan ukuran kayu, ada ininya kan, ada limbahnya. Membuat triplek ada limbahnya ya kan. Jadi siapa yang bekerja di dalam proses itu? Tentunya engineering proses. Siapa itu engineering proses? Kamu teknik kimia. Kalau kamu tidak menyelesaikan limbahnya, bagaimana? Tanggung jawabnya itu terhadap limbah yang dihasilkan itu harus harus besar ya. Karena semua yang membuat sabun Anda, membuat semen Anda, membuat gula Anda. Pokoknya semua pembuatan lah. Peraksinasi minyak Anda. Ya. Pengolahan hasil tambang Anda. Bagaimana memisahkan emas dari material yang banyak diangkut dari perut bumi. Kadang-kadang emasnya cuma 10% apa malah 5%. Tetapi yang diangkut itu sangat banyak. Bagaimana itu memisahkan emas dengan batuannya? Siapa itu orang teknik kimia? Orang teknik mesin nggak belajar proses amalgamasi ya, orang teknik kimia yang belajar. Jadi kalau nggak Anda tahu bagaimana mengolah limbah dari pertambangan itu, limbah pertambangan yang disebut yang sudah menjadi lumpur karena biji-biji logam emasnya sudah dipisahkan dari situ dengan proses amalgamasi ya itu. Dengan raksa ya kan, raksa itu logam berat ya kan, nah, sangat berbahaya terhadap lingkungan. Tailing yang diangkut dari perut bumi yang banyak itu berton-ton, nah kemana? Anda salurkan ke saluran bawah tanah laut ya, Anda berdosa lah.